Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Haryati dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya sendiri akan mempresentasikan pembahasan dari materi iman kepada kitab Allah dan kedudukan fungsi iman kepada kitab Allah. Nah, sebelumnya, tahukah kalian apa itu iman kepada kitab Allah? Nah, iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya agar ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, beriman kepada kitab Allah adalah hukumnya wajib. Hal ini tertuang pada rukun iman yang ketiga yang merupakan salah satu hal penting yang wajib diamalkan oleh setiap umat manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabil wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalam ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Harus kita ketahui bahwa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para utusannya sebanyak 4 kitab. Masing-masing kitab tersebut punya peran tersendiri. Pada zamannya, mulai dari zaman dahulu sebelum kita dilahirkan, bahkan juga zaman sekarang, bahkan sampai zaman yang akan datang. Berikut nama-nama kitab suci tersebut, diantaranya adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir, yang sebagaimana pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat kedua. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua, penyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat. Yang kelima, menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Adalah kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabara yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian, puji-pujian kepada Allah, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus, dan terakhir pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan pada abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Kisah turunnya Al-Quran ini juga ada dalam Al-Quran itu sendiri, seperti dalam surat Yusuf ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan
Arabiyyal la'alakum ta'qilun, yang artinya alif lam ra ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Awal turunnya Al-Quran ini disebut peristiwa nuzul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira kepada para hati Nabi Muhammad. Itu yang menjadi awal Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Kedudukan dan fungsi iman kepada kitab Allah ada 4. Yang pertama, kedudukan kitab suci dalam hubungannya dengan Allah SWT. Berhubungan dengan Allah SWT, kedudukan kitab suci merupakan pedoman dan aturan yang menjelaskan bagaimana manusia bisa bertauhid dengan benar, mendapatkan berita terbaru, beribadah dengan baik. Bertauhid dengan benar maksudnya dalam meyakini dan mengimani Allah SWT tidak bercampur dengan hal-hal yang bersifat musyrik. Sedangkan beribadah dengan baik maksudnya melakukan berbagai perintah Allah sebagai bentuk penghambaan terhadap Allah SWT. Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua, kedudukan kitab suci dalam hubungannya dengan sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi, manusia memerlukan pedoman hidup agar tidak tersesat dan tidak keliru dalam memilih jalan hidupnya yang dapat mendatangkan kerugian dan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu diperlukan suatu pedoman. Pedoman yang baik adalah pedoman yang dibuat oleh pencipta alam, yaitu kitab suci. Bagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Saba ayat 28. Yang ketiga, kedudukan kitab suci dalam hubungannya dengan alam semesta. Alam semesta diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia. Manusia dalam kehidupannya sangat membutuhkan lingkungan yang segar. Tanpa udara yang segar, manusia akan sulit bernafas dengan baik. Tanpa alam yang bersahabat, manusia berada dalam malapetaka yang besar. Oleh karena itu, manusia memerlukan pedoman yang dapat mengatur bagaimana seharusnya berhubungan dengan memperlakukan alam ini. Yang keempat, kedudukan kitab suci dalam hubungan dengan dirinya sendiri. Sebagai orang yang beriman, hendaklah tidak lupa terhadap kewajibannya, yakini beriman kepada Allah, kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan para kitab suci Al-Quran dan kitab sebelumnya. Melalui pemahaman akan keberadaan dirinya, manusia tentu harus menyadari tentang fungsi dan tugasnya dalam kehidupannya agar terhindar dari kehidupan yang tidak baik. Konsekuensinya, kita harus selalu tetap berpegang teguh pada ajaran yang terdapat dalam kitabullah. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai satu, mendapatkan petunjuk hidup. Tentu kita sebagai manusia perlu yang namanya aturan hidup, pedoman hidup, supaya kita tidak kesasar dan tahu tujuan hidup kita kemana. Sementara target tujuan kita itu sesuai dengan arahan bimbingan yang ada dalam pedoman hidup tersebut, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim, sehingga kita tidak salah arah dan tidak tersesat. Tanpa adanya tujuan, tanpa adanya petunjuk atau pedoman hidup, manusia tentu akan bingung dan tidak tahu arah. Dan dalam tujuan hidup, petunjuk-petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup hanyalah kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya, bukan buku-buku karangan. Hanya kitab Allah yang bisa memberikan pedoman hidup atau arah tujuan hidup bagi umat manusia. Yang kedua, mendapatkan hidayah dan cahaya kehidupan. Dengan meyakini kitab Allah yaitu Al-Quran, maka hidayah dan cahaya kehidupan yang menuntun pada kebenaran akan semakin dekat. Hidayah dan cahaya kehidupan itu sejatinya muncul dan berkembang di dalam diri manusia. Dengan keimanan yang tinggi terhadap Al-Quran, tentunya akan membawa manusia semakin mendalami Al-Quran dan merasakan kebermaknaan yang tinggi ketika mengamalkannya. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai pedoman berbagai bangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan antara manusia. Manusia hendaklah memperhatikan kondisi dan posisi masing-masing. Hal yang perlu disadari adalah bahwa konsekuensi iman kepada kitab-kitab Allah adalah patuh dan taat atas segala yang termuat di dalamnya. Begitu juga untuk kemajuan bangsa negara, tergantung pada sikap mental, pandangan hidup, dan semangat warganya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.